Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Di sebuah ruangan di dekat ruang kerja Rimuru, Milim dan MC kita menantikan detik-detik menetasnya telur naga. Hingga pada akhirnya bagian cangkang telur itu mulai retak dan terlihat sedikit apa yang ada di dalamnya. Spontan Milim langsung berteriak, "Gak Gaya, kamu tahu kan aku siapa?" Meski mendengar suara Milim, naga kecil itu tak kunjung keluar. Rimuru pun mencoba menenangkan, "Jangan khawatir Gaya, yuk keluarlah." Suara lembut Rimuru itu membuat Gaya percaya. Dia pun mulai keluar dan beginilah wujudnya. Saat melihat teman kecilnya tersebut, Milim teringat kenangan masa lalunya. Dengan mata berkaca-kaca, Milim secara perlahan mendekati naga kecil tersebut. Mereka berdua pun saling bertatap-tatapan, lalu berpelukan seperti Teletubbies. Bahagia melihat momen tersebut, Rimuru pun gak mau mengganggu reuni mereka berdua. Lalu MC kita juga menyuruh Sion untuk membuatkan teh dan meninggalkan Milim bersama Gaya menikmati waktu bersama sejenak. 1 jam kemudian, dengan memeluk Gaya, Milim bilang ingin pergi berpetualang dengan Gaya di labirin Tempest. Sejenak Rimuru terdiam, lalu MC kita tanya, "Bukannya Frey sedang mencarimu ya, Milim?" Sambil melengoskan wajahnya, Milim tertawa. Tak usah mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula naga itu ada di puncak rantai makanan. Mereka hanya makan monster yang mereka buru sendiri. Singkat cerita, Gaya pun ikut party dan mereka mulai melakukan raid. Meski saat ini Gaya tubuhnya sudah mengecil, tapi kekuatannya sangat mengerikan. Dia juga tak ketakutan dengan monster apapun di hadapannya. Melihat hal ini, Rimuru dan kawan-kawan terdiam takjub. Bahkan saat ada babi menyerang dari belakang menargetkan Ramirez, Gaya langsung mengeluarkan skill Gravity Control. Dan hal itu membuat tubuh si babi tertekan tak bisa bergerak. Tak mau usaha Gaya sia-sia, Milim dalam bentuk avatar slam melesat menuju babi tersebut. Dan duas, dalam sekejap babi itu tewas seketika. Dengan adanya Gaya, tim ini menjadi sangat sempurna. Latihan di labirin ini terus berlanjut dan berjalan cukup lancar dengan Gaya sebagai pondasi pertempuran dalam grup mereka. Bahkan hanya dalam waktu singkat, bos lantai 50 juga berhasil dikalahkan dengan mudah. Tak ada kendala apapun dalam raid. Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Milim juga tak percaya bahwa mereka sanggup menaklukkan labirin sampai lantai 50 tanpa percobaan berkali-kali. Dan tentunya mereka sangat bahagia atas pencapaian ini. Karena sebelumnya tanpa Gaya, mereka berempat tak yakin bisa mengalahkan penjaga bos di lantai ini. Bahkan Milim berpikir dengan adanya Gaya, siapapun bos lantainya pasti bisa mereka libas tanpa takut kekalahan. Malangnya kebahagiaan itu tak bertahan lama karena Frey datang. Dia bilang, "Sepertinya kalian bersenang-senang ya." Sontak saat menyadari kehadiran Frey, Milim langsung ketakutan bukan main. Di sisi yang lain, Veldora dan Ramirez diam-diam pergi karena tak mau kena imbas amarah Frey. Di situ Frey bilang, "Milim, kamu kan udah janji mau pulang setelah Gaya lahir." Dengan mata kunang-kunang, Milim membalas, "Tidak, bukan begitu Frey. Gaya itu masih perlu dilatih agar bisa bertahan hidup sendiri." Tak peduli ucapan bocil ini, Frey menganggap Milim perlu dididik biar nggak ingkar janji lagi. Lalu setelah itu Frey menghampiri Rimuru dan memintanya agar merawat Gaya untuk sementara waktu. Di sisi yang lain, awalnya Rimuru merinding karena takut dimarahin. Tapi saat tahu Frey cuma pengen nitipin Gaya, MC kita pun jadi lega. Rimuru menganggap labirin adalah tempat yang cocok untuk Gaya karena semua yang dibutuhkan ada di sini. Mendengar kelapangan hati MC kita mau menampung Gaya, Frey pun mengucapkan terima kasih dan langsung menyeret Milim pulang. Dan tentu Gaya merasa sedih dengan perpisahan ini. Lalu biar naga kecil ini tak merasa kesepian di labirin, Rimuru mengatur avatar milik Milim dalam mode auto biar bisa menemani Gaya. Setelah beres semua ini, Rimuru kembali ke rutinitas biasanya, di mana terlihat banyak sekali berkas yang menghiasi meja kerjanya. Di sisi yang lain, Sion terus mengantar tumpukan pekerjaan itu dengan raut muka bahagia.
Meski mejanya sudah penuh, ternyata masih ada 4 tumpukan berkas yang belum Rimuru selesaikan. Sebagai pemimpin negara monster, maka semua yang terjadi di wilayahnya otomatis hanya Rimuru-lah yang memutuskan. Walau begitu, MC kita tak mengeluh dengan pekerjaan yang sedang menumpuk ini. Di sisi yang lain, Rimuru memikirkan kerangka hukum negara mereka. Tapi masalahnya MC kita bingung siapa orang yang cocok dapat menjadi hakim jika ada kasus di Tempest. Karena di sini banyak monster yang tak mengerti konsep hukum. Ya kalian tahu sendirilah, pemikiran monster itu simple. Yang kuat maka itulah hukum yang benar. Menurut Rigur, hakim harus diisi dengan orang yang adil dan memiliki kekuatan yang ngeri biar bisa melindungi dirinya sendiri jika tersangka memberontak. Dalam pandangan Rigur, ras lemah yang ada di Tempest sangat ahli dalam hal beginian. Tapi mereka tak cocok jika ada tersangka yang kuat dan suka memberontak di pengadilan. Di sisi yang lain, ras yang kuat dan pandai gelut, mereka tak terlalu bisa melakukan tugas dalam penulisan dokumen-dokumen. Melihat data tentang banyaknya para orang kuat dari luar Tempest ke negeri ini saat festival, Rimuru dan Rigur percaya tim keamanan saja tak akan cukup menyelesaikan kekacauan jika suatu saat terjadi. Dalam diamnya MC kita bergumam, hanya aku yang bisa memerintahkan pasukan Benimaru dan Zoe. Sejujurnya, aku ingin memiliki semacam kantor kejaksaan di negeri ini. Tapi masalahnya, siapa yang harus kuangkat jadi jaksa agung? Meski sekarang kami sudah membuat banyak hukum dan sistem di Tempest, tapi mekanismenya tak akan bekerja jika tak ada seseorang yang menjalankan posisi itu. Ya karena obrolan ini tak menuai hasil, Rimuru pun pengen keluar ruangan buat nyari udara segar dulu. Dalam kepala MC kita, dia terus memikirkan siapa orang yang cocok mengisi tugas menjadi kepala hakim, jaksa agung, dan diplomat yang pantas dikirim ke Dewan Barat. Lalu kemudian MC kita pun pergi ke Eurazania. Di sana Rimuru terkejut dengan perkembangan pembangunan Kastil Milim. Di sisi yang lain, ketika melihat kedatangan tuannya, Gerudo pun menyambut hangat dengan senyuman ramah. Rimuru bilang, aku terkesan pengerjaan pondasinya sudah selesai. Apakah tawanan perang kita bekerja keras? Gerudo membalas, ya begitulah tuan. Aku mengikuti saran Anda dan sudah kupikirkan berbagai hal semampuku. Jadi saat itu, aku berkeliling mendengarkan keluhan dan gerutu para tawanan. Tujuannya agar kami bisa menjernihkan suasana, karena banyak dari mereka yang takut akan perlakuan kami di masa depan kepada mereka. Hal itu disebabkan karena para tawanan dulunya cuma melayani Kleman doang. Mereka takut dibuang jika konstruksi ini selesai. Maka dari itu aku bilang ke mereka, kalau aku dulunya juga sama, hanya mengabdi pada satu tuan. Tapi Tuan Rimuru menerimaku dengan apa adanya. Jadi kalian tak perlu khawatir. Rimuru tanya, apa itu membantu perasaan mereka? Gerudo menjawab, kenyataannya begitu tuan. Bagaimanapun, mereka pasti percaya karena saksi hidup ada di hadapan mereka. Dalam diamnya Rimuru bergumam, Gerudo itu, dia terus mendekati mereka yang keras kepala. Dan sekarang, dia mendapatkan sebagian besar kepercayaan mereka. Aku sangat senang punya seseorang yang bisa diandalkan. Arigato, Nak Gerudo. Meski sebenarnya tidak semua dari kami punya pandangan positif pada sistem kereta sihir, ada juga sebagian orang yang takut kalau nanti Kekaisaran Timur akan menyerang dan merampas kereta kami, lalu menggunakannya untuk melawan kami. Apalagi kemajuan peradaban ini mungkin akan memicu amarah para malaikat. Semua opini itu valid, tetapi khawatir pada segala kemungkinan di masa depan. Hal itu tak akan membawa kemajuan apapun. Jika pada akhirnya semua dihancurkan, maka kami tinggal membangun ulang kembali. Aset terbesar kami bukan terletak pada benda, melainkan kepada kepercayaan orang-orang. Di lantai 95 labirin juga, kami punya orang-orang dari berbagai wilayah yang secara sukarela berbagi kemanfaatan dengan keahlian mereka. Mulai dari alkemis dari Dwargon, peneliti sihir dari Sarion, lalu ada para vampir yang berumur panjang dari Luberios. Dengan semua pikiran hebat mereka, proyek ini sekarang hampir selesai. Kami menyebutnya Magitren Number Zero. Kita akan segera menguji durabilitas badannya. Kami tak hanya akan menambah gerbong barang, tapi juga kursi penumpang, ruang tidur, dan ruang makan. Meski begitu, aku masih ingin menambah detail kecil untuk membuatnya semakin sempurna.
Di situ Kaijin menjelaskan kepada Rimuru bahwa kereta sihir ini ditenagai oleh spirit core. Dengan begitu, benda ini bisa mengubah sihir menjadi energi panas, kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin. Sementara itu, sambil melihat para ilmuwan, Vesta bilang, "Ini momen yang sangat mengharukan sekaligus menyedihkan. Kita telah berhutang budi pada semua ahli untuk menyelesaikan proyek ini." Tentu di sini Ramirez menyombongkan diri karena telah membantu menciptakan kereta sihir ini. Bahkan Tuan Keribu juga merasa senang. Sambil nge-rap, dia mengatakan kepada Rimuru bahwa dia bahagia sekali ikut andil dalam menciptakan hal baru. Euforia sukacita ini langsung Rimuru balas dengan ucapan, "Minasan, ayo kita berpesta untuk merayakan selesainya kereta sihir nomor 0. Ini akan jadi acara makan dan minum sepuasnya." Mendengar itu, semua orang sangat bahagia, terutama Pak D. Kaijin. Dan dengan begitu, hari ini semua orang pun berpesta sepanjang malam. Di saat Rimuru dan yang lain menikmati hari dengan bersantai minum-minum di tempat yang lain, yakni di dunia iblis atau neraka, banyak para demon menatap tak senang dengan kehadiran Diablo. Meski begitu, Diablo tetap sudah lama sekali aku tak kesini. Cukup banyak juga ya pecundang baru yang bermunculan. Di saat Diablo sedang tertawa menikmati suasana sadu tempat ini, tiba-tiba ada iblis pang yang nantinya bernama Venom. Dia bilang kepada Diablo, "Oi Bung, dari mana asalmu? Tak pernah kulihat kau sebelumnya di sini." "Oi Bung, bicaralah, jangan diem." Mendengar itu, Diablo langsung menampar wajah lawan bicaranya. Diablo bilang, "Minggir, berurusan dengan orang yang tidak kompeten hanya akan membuang waktuku. Aku tak punya waktu meladeni pecundang, karena aku harus menemukan teman lamaku dulu. Aku yakin mereka punya hal yang bisa memuaskan Rimuru sama." Perjalanan Diablo terus berlanjut. Gak lama setelah itu, dia bertemu dengan sosok berambut kuning. Dia adalah Sang Primordial. Iblis Primordial kuning tanya pada Diablo, "Apa yang kau lakukan di sini, Noah?" Yang benar Noah ya, soalnya cara bacanya pakai bahasa Perancis. Tapi saya malas, jadi saya baca pakai bahasa Indonesia saja, yakni Noir. Namaku Diablo sekarang, ucapnya. Dan Iblis Primordial kuning atau June membalas, "Oh, jadi begitu, kau sudah dapat nama ya?" Diablo menjawab, "Iya dong, jadi jangan panggil aku Noir lagi. Ingatlah, namaku Diablo sekarang. Kau paham kan, Beb June?" Tulisannya June, tapi bahasa Prancisnya dibaca June. Daripada nanti di kolom komentar saya dibully, maka dari itu saya kasih nasi. Maksud saya kasih paham. Izin. Di sisi yang lain, setelah digampar Diablo, kini Venom telah sembuh dan baru sadar dari pingsannya. Sial, siapa sih orang itu? Padahal aku cuma menatapnya sedikit. Andaikan aku bukan ras iblis, mungkin aku tak bisa bangkit kembali. Sumpah, bakal ku balas kalau ketemu nanti. Emang gokil, iblis satu ini bisa-bisanya nggak takut sama sekali dengan Bapak Diablo yang terhormat. Di dunia iblis atau neraka, itu seperti rumah bagi makhluk spiritual, karena mereka tak bisa mewujudkan diri mereka di alam fisik, kecuali mereka merasuki tubuh yang diberikan seorang pemanggil atau summoners. Namun, gerbang neraka memberikan pengecualian. Gerbang itu terletak di seluruh alam fisik. Hal itu memberikan akses ke dunia iblis. Di alam fisik, sihir dan tempat-tempatnya dipenuhi miasma-miasma. Hal ini membuat iblis dapat menciptakan tubuh fisik sementara dengan waktu yang terbatas. Contohnya, salah satu gerbang itu berada di wilayah Demon Lord Leon. Gerbang di sana sering digunakan Primordial kuning, yang dimana si kuning ini sering menjatuhkan sihir nuklir untuk membuat Leon kesal. Oke, kembali lagi ke cerita utama, yaitu pertarungan Diablo dan Iblis Primordial kuning. Terlihat di sini di belakang si kuning atau nantinya bernama Carrera, sudah ada banyak lingkaran sihir yang siap dilepaskan. Namun sebelum itu, si kuning bilang, "Punya nyali juga kau Noir. Kalau kau meminta bantuan, harusnya kau bersikap lebih patuh padaku." Mendengar ucapan itu, Diablo cuma diam tersenyum. Lalu setelah itu, Diablo menjetikkan jarinya. Dalam sekejap, lingkaran sihir yang dibuat Carrera satu persatu menghilang. Tentu Carrera kaget dengan hal ini. Diablo bilang, "Kocak sekali kau kuning. Kau menantangku dengan sihir setingkat itu." "Oke, jadi sekarang, apa kau nggak berubah pikiran, Dek? Apa kau nggak takut, Dek? Apa nggak sebaiknya kau menurut dan ngobrol baik-baik denganku?" Carrera membalas, "Yare, sepertinya aku tak bisa mengalahkanmu dalam sihir. Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini?"
Dengan percaya diri, Carrera berniat menyerang Diablo dengan serangan fisik. Dan seperti yang tadi, Diablo tetap santai meski lawannya melesat menuju dirinya. Dengan percaya diri, Carrera melepaskan bogem pada lawannya. Tapi dengan mudah, Diablo menghindar tanpa menggerakkan kakinya. Lalu memegang pergelangan tangan Carrera atau si kuning. Dan setelah itu, adik pirang nan bondol ini dilempar hingga tubuhnya menabrak batu yang keras. Sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya itu loh. Udah belagu nantangin adu fisik tapi malah jadi mainan lawannya. Kasian sekali. Dan gokilnya, saat Carrera bangun setelah jatuh tersungkur, Diablo sudah ada di depannya dan langsung menendang kepala lawannya. Tentu penghinaan ini membuat Carrera naik pitam. Namun Diablo juga nggak peduli. Dia memegang kepala Carrera dan dihentakkan ke bawah hingga tanah di sekitarnya bergetar seperti gempa bumi. Kalian lihat sendiri, tanahnya sampai membentuk mangkok yang tinggal tambahin air dan jadi kolam renang anjay. Diablo bilang, "Ku harap kau sadar posisimu sekarang. Sampai sini, kau paham perbedaan kekuatan kita kan, June? Kufufufu. Aku akan kembali lagi menemuimu. Jadi saat kita bertemu lagi, kusarankan kau memperbaiki sikapmu padaku. Dadah." Setelah mengatakan itu, Diablo pergi dari hadapan iblis primordial kuning.